Oke, kali ini kita akan berikan tutorial singkat bagaimana cara melaporkan SPT tahunan khusus untuk mereka yang profesinya karyawan profesional dengan penghasilan di bawah 60 juta setahun. Dan di sini akan menggunakan form 1770 SS ya. Oke, pertama-tama kunjungi dulu website pajak online, ada di DJP online ini, bisa Anda lihat. Kemudian Anda masukkan loginnya adalah dengan NPWP Anda. Kemudian kata sandi juga Anda masukkan sesuai dengan yang Anda miliki. Dan kemudian di sini ada kode keamanan, tinggal Anda baca aja kode keamanannya apa, di situ tertulis, silakan ditulis. Dan kemudian ketika klik, nah ini halaman bagian depannya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, kemudian Anda boleh pilih pada bagian lapor ya. Kita klik bagian lapor ya. Oke, sebenarnya khusus untuk yang di bawah 60 juta, sebenarnya nanti diarahkan menggunakan e-filing ya sebenarnya ya. Jadi kalaupun Anda pilih yang e-form, nanti tetap akan dikembalikan menggunakan e-filing. Jadi silakan nanti dicoba dua-duanya. Mungkin pertama saya coba menggunakan e-form dulu ya. Dan yang kedua menggunakan e-filing ya. Kali ini kita akan mencoba menggunakan e-form. Dan kemudian ini ada pilihan. Kemudian kita pilih buat SPT ya. Nah, di sini pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak ya. Apakah Anda seorang suami istri menjalankan kewajiban terpisah? Kita pilih tidak. Nah, ini bagian paling penting, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh kurang dari 60 juta? Ya, ini baru kita jawab iya. Nah, di sini kita akan membuka menggunakan e-filing ya, e-filing. Jadi ini agak unik, kalau yang 170 SS dia akan diarahkan menggunakan e-filingnya. Nah, bagian kedua ini saya akan coba menggunakan e-filing. Jadi sama kayak tadi, mirip. Jadi sebenarnya tadi di redirect ke sini. Jadi sama, berarti di sini Anda tinggal buat SPT. Akan diberikan pertanyaan yang sama, kurang lebih seperti ini. Pertanyaan yang tadi akan diulang kembali, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini kita jawab tidak. Apakah Anda seorang suami menjalankan kewajiban terpisah? Sama ya, ini jawab tidak. Baru ini iya. Nah, berarti ini kita masuk SPT yang 170 SS ya. Nah, ini isian untuk formulirnya, berarti ini pilihan tahun pajak tahun berapa. Misalnya tahun 2019 ya. Statusnya adalah normal, kebetulan ke 0 karena normal ya. Oke, nanti kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kalau di form SPT yang versi SS, Anda tinggal masukkan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pengerjaan dan penghasilan dalam negeri ya. Nah, ini Anda silakan masukkan. Misalnya contoh, karena di bawah 60 ya, berarti harus di bawah 60. Saya kasih contoh misalnya 50 aja ya. 50 juta setahun. Pengurangannya anggap tidak ada. Kita kosongkan dulu di sini. Nah, ini penghasilan tidak kena pajaknya. Ini ada beberapa pilihan. Ada pilihan TK, tidak kawin, ada kawin, ada kawin ya, penghasilan istri digabungnya. Jadi Anda bisa pilih yang mana. Jadi kalaupun TK juga ada pilihan lagi, TK yang 0 tidak ada tanggungan, ada TK 1 dengan tanggungan 1 orang dan seterusnya. Untuk yang menikah atau kawin juga sama ya, ada yang 0, ada dengan tanggungan 1, ada dengan tanggungan 2 orang. Yang KI juga sama, kawin, penghasilan istri, digabung tanggungan, berarti juga bisa Anda pilih tanggungan 1, 2, atau 3 ya. Oke, misal contoh Anda sudah berkeluarga dengan anak misalnya 1, berarti saya pilih yang ini ya. Anda sudah menikah dengan anak 1. Nah, ini PTKP-nya adalah sekitar segini ya. 28.350 ya. Kemudian PKP-nya adalah penghasilan kena pajaknya adalah sebesar ini, karena ini dikurangi dengan ini ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau ini saya ganti 2 gimana? Nah, dia juga berubah ya. Jadi dasar PTKP-nya akan berubah, naik menjadi 30.375.000. Dan demikian juga PKP-nya, penghasilan kena pajaknya juga
jadi turun ya, jadi turun sekitar segitu ya. Nah, karena kita harus asesmen pribadi ya, kita harus benar-benar menceritakan apa yang terjadi di lapangan ya, karena anda kalau ternyata memang ada cuma satu ya, oke. Dengan demikian berarti pajaknya adalah ini adalah persentase dari nilai penghasilan kena pajak. Kemudian kalau misalnya ternyata ini sudah dibayarkan oleh kantor Anda bisa tuliskan misalnya kalau angkanya benar, berarti kita akan masukkan persis seperti yang dituliskan di situ. Tetapi kalau belum, berarti Anda sudah selesai ya, berarti Anda nihil ya, artinya nihil atau kosong ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau ternyata belum bayar, berarti misalnya ini 0, berarti Anda harus melakukan, nah ini contoh, berarti Anda harus melakukan pembayaran. Jadi misalnya menggunakan NTPN nomor berapa dan sebagainya, nanti ini silahkan diisi sebagian sini ya, nanti diklik simpannya. Oke, kita balik lagi aja. Jadi ini asumsi Anda udah bayar 1.082.500. Nah, kemudian di bawahnya Anda juga bisa hal yang lain, misalnya ternyata Anda di sini juga ada penghasilan yang dikenakan PPh final tetapi dikecualikan oleh objek pajak ya, misalnya contoh mendapatkan dasar pengenaan pajak penghasilan final misalnya. Kemudian ada pajak penghasilan final terutang. Nah, ini juga bisa Anda isi. Tapi biasanya sih rata-rata di sini kalau orangnya karyawan biasa rata-rata biasanya kosong ya. Oke. Nah, ini yang penting juga bagian C, karena ini mungkin harus Anda isi ya. Jadi Anda harus mengisi berapa jumlah keseluruhan harta yang Anda miliki pada akhir tahun pajak ya. Misalnya Anda punya rumah, punya mobil, punya motor, atau hanya punya motor saja ya. Misalnya Anda asumsikan Anda punya motor seharga 20 juta. Berarti di sini tinggal ditulis 20 juta misalnya. Kemudian apakah Anda masih punya utang? Semua utangnya berapa? Ternyata kemarin saya nyicil utang motor, ya ternyata utangnya adalah 18 juta sisanya ya. Oke. Ini contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kalau udah di sini bagian pernyataan, berarti ini Anda tinggal klik setuju. Berarti nanti Anda masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, ini contohnya isiannya seperti ini jadinya. Ini nihil. Nanti silakan masukkan kode verifikasinya. Nah, untuk mendapatkan kode verifikasi mungkin Anda harus klik ini. Anda klik sini, nanti Anda akan mendapatkan kode verifikasinya. Nanti bisa ada dua opsi ya, bisa dikirim via email atau bisa dikirim ke SMS telepon yang sudah Anda daftarkan di DJP Pajak Online ini ya. Oke. Jadi nanti ini Anda klik, kemudian Anda oke. Kalau oke, nanti Anda tinggal masukkan kode verifikasinya. Nah, demikian nanti Anda laporan pajak sudah selesai dan Anda bisa mendapatkan resi atau bukti bahwa Anda sudah terima laporan pajak. Oke, demikian dulu tutorial bagaimana melaporkan pajak untuk pajak dengan kekayaan di bawah 60 juta. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan berikan komentar di bagian video ini.